Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Setengah Jam. Di channel Setengah Jam. Saya nggak tahu. Setengah jam mantap. Oh iya benar. Jangan lupa sebelum kita mulai tentu kita harus ada jargonnya. Setengah jam Mantap. Oh enggak ada gitu. Nggak ada. Mulai hari ini tuh branding baru. Oh iya, Oke, benar, kayak gitu. kita mulai. Selamat datang di channel Setengah Jam. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silakan ditonton video-video kita sebelumnya. Kita udah banyak nge-post video-video yang menarik, tentunya edukatif juga. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sikat. Oke, mantap. Oke, sekarang di sore hari ini, sekarang perkenalkan nama saya Iman Asraj yang akan diskusi-diskusi santai aja sih sebenarnya di sore hari ini bersama nanti dari seorang narasumber kita. Sekarang di samping saya sudah ada narasumber yang tokoh muda juga, masih muda banget, punya pemikiran bagus-bagus juga. Selamat datang kepada Mas Suseno Mardiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Suseno ini? Wah, luar biasa. Ini tapi saya sesek ini. Kalau iya. kita boleh copot masker nggak nih? Boleh nih, karena kita udah cukup social distancing ya. Jadi untuk menjaga dan biar teman-teman juga bisa ngeliat gerak bibir kita, biar bisa membaca bibir, kita tutup maskernya ya. Oke. Wah, wajahku ganteng sekarang. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Suseno? Apa kabar? Luar biasa. Baik sekali nih Baik sekarang. sekali ya. Alhamdulillah. Seger banget nih kayaknya mukanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa pencitraannya muslim banget? Santai aja. Enggak, ini karena bentuk bersyukur ya. Sore ini tuh datang ke studio tuh cerah. Terus langitnya biru, keren pokoknya. Gue nggak tahu ya, tapi rasanya gue tuh kayak disambut di sini. Gue jadi bintang pertama di podcast. Cakep. Yang akan kita ambil ya. Yo, itu nggak bercanda ya Andi, kamu jangan marah. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja dan sebenarnya bukan interview ya. Kita memang diskusi aja, ngalir aja biasa. Pertama kali saya tuh pengen tahu, atau teman-teman semua yang nonton ini pasti pengen tahu Mas Suseno ini siapa sih? Gitu. Lu coba deh, Sen, perkenalan diri dia tentang itu aja, singkat aja. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Suseno Mardiko, panggilannya Seno. Saat ini saya aktif sebagai menjabat sebagai Ketua Mata Garuda DIY, dan hari ini saya diundang oleh Mas Iman Asraj untuk datang ke podcastnya dia. Podcast Setengah Jam. Setengah jam? Belum ada juga. Belum ada. Ulang. Setengah jam. Mantap. Mulai besok ini tag-nya. Oke, harus ya. Oke. Ya. Oke, berarti itu Mata Garuda apa tuh? Mata Garuda DIY itu apa tuh? Itu perkumpulan alumni LPDP yang saat ini beasiswa itu ya? Bermukim di Yogyakarta atau mungkin memang berkarir secara profesional di Yogyakarta. Mereka mengumpulkan dalam satu wadah organisasi yang dinamakan Mata Garuda. Jadi ini di provinsi dan secara nasional dia itu ada gitu loh, eksis dan punya yayasan. Gitu. Ada yayasan sendiri ya? Mata Garuda namanya Yayasan Mata Garuda, betul Berarti lu penerima LPDP di tahun berapa tuh? 2016 bulan Juni tanggal 6. Australia waktu itu. Oke. Universitas apa tuh? Kampusnya apa? Kampusnya Monash University. Keren dong, ngomongnya udah kayak Cinca Laura. Bule-bulean. Iya, harus agak sedikit gitu kan. Cinca Laura. Enggak, ini masalah pronunciation aja biar nggak salah kan. Kalau ngomong Monash University orang taunya Jakarta. Dengan istana presiden. Ya. Di ini waktu S2 atau S1 deh? S1 apa dulu background? Matematika. Matematika? Sama apa gitu, Pak? Really? Sama. Gue tadi matematika di UGM. Oh, siap. Matematika murni. Gue tetangga lo. Lo apa emang? UNY. UNY, kamu pendidikan? Iya. Cakep. Berarti di ini S2-nya? S2-nya gue ngambil spesial di pendidikan, Master of Education. Bukan, tapi nggak inline fokus matematika lagi? Kagak, pusing gue lihat matematika. Cakep. Anakku berarti interest lu ke pendidikan ya sebenarnya? Iya, lebih ke pendidikan. Apalagi kan Indonesia ini kan negara berkembang dan masih butuh santunan pendidikan. Enggak, bukan santunan. Bukan santunan, tapi kayak semacam apa ya? Ada banyak yang harus diperbaiki gitu. Gue tuh concern banget sama pendidikan. Oh gitu.
Tapi tadi lu perkenalan cuma gitu doang nih, nama doang sama background gitu doang. Tapi lu ada sosial media dong yang bisa dipromo dong. Ada dong. Harapannya. Follow Instagram saya @susenom, SUSENOM. Oh, udah gitu doang. Ya cari aja. Berarti Susenom ya? Ya, Susenom. Oke, cakep. Jangan lupa follow punya gue juga ya. Oh, iya. Asreds, Alpha Sierra Romeo Alpha Juliet _ Oke, udah kayak tukang tiket pesawat belum? Lu cocok jualan Citylink, cuy. Sorry nyebut merek. Ngomong-ngomong si sosial media, lu udah lama kan berarti main sosial media lah ya. Terus berarti lu sekarang memperhatikan nggak tentang bagaimana sih anak-anak ataupun orang bilang sekarang netizen ya, netizen kita itu bagaimana sekarang di sosial media ini? Menurut lo ada bagaimana nih siklusnya ataupun fenomena yang sekarang terjadi seperti apa tuh kira-kira? Iya, ini menarik sih. Dari zaman gua aktif internet tuh tahun 2006-2007 ya. Oke. Berarti itu udah berapa tahun nih sekarang tuh? Udah 15 tahun ya. Ya. Gua awal pertama kali internet, sekarang tuh internet bener-bener pure trash, bro. Iya. Swear, gue lihat tuh rata-rata nggak civil, barbar. Ya, oke. Remuk, cuk. Barbarnya gimana? Menurut lu gimana? Barbarnya tuh apa ya? Orang komen yang mereka tuh nggak ngerti, sok tahu, udah gitu diposting di publik gitu loh. Dan itu jadi kebenaran yang baru. Wah. Jadi kebenaran yang baru, wah menarik tuh katanya. Ya, jadi tapi menurut lu kesalahannya adalah di mereka berpendapatnya atau di postingnya menurut lu tuh? kalau yang gua salahin tuh sebenarnya kulturnya. Kulturnya gimana? Kulturnya itu kultur gampang membenarkan sesuatu yang mereka belum tahu. Jadi nggak biasa dia itu belajar. Nah ini yang penting yang gue bilang, pendidikan mesti masuk ke sini gitu loh. Lu lihat nggak sih ada berapa kasus gitu yang terbaru deh, kasusnya Dewa Kipas. Dewa Kipas, oh catur. Catur, lu tahu kan? Orang komen, gila sih. taunya besoknya federasi catur kita ngomong dia ternyata curang. Kan malu cuy. Iya nggak? Ya. Terus kasus apa lagi ya? Oh iya, kalau ngomong-ngomong kayak gitu berarti ini dong yang terbaru juga, maksudnya belum lama ini juga tuh ada Nisa Fabian, Pak. Anjay. Nisa Fabian Pak, juga sih kayak kita. Ya masa Kenapa nih Nisa Sabian nih? Ayus kamu tanggung jawab. juga. Ya gitu, maksudnya ketika orang ngelihat si Nisa Fabian kan dari dulu kan memang ya dia dikenal sebagai penyanyi dan lagu-lagunya ya religi lah gitu ya, lagu-lagu keagamaan segala macam. Tapi tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan tiba-tiba muncul lagi sekarang dengan kasus gitu. Dan kasusnya adalah pelakor. Tiba-tiba wah gila. Ini gua nggak habis pikir sih ngeliatin ujatan netizen tuh Pak. Nah, itu bener betul. Kalau lu bilang tadi netizen itu barbar, itu di situ tuh. Puncaknya di situ semua tuh wah rame banget Pak. Itu serem sih gua. Sampai yang paling parah nih Pak. Ada yang bikin gini. Wah dasar ya Nisa Sabian lu bitch gitu. Dasar Nisa Sabian lu bitch. Terus nyanyi lagu agama tapi kelakuan kayak bitch. Juga keluarga gue besok ada yang kayak bitch ya. Tapi yang lucu tuh apa Pak? Bitchnya tuh BEACH. Allahu Akbar. Wah ini orang pengen hujat tapi salah anjir. Gila nih orangnya gak ada otak. Gimana gue pikir kayak kurang pendidikan kali ya. Ada orang bilang kan sekarang tuh zamannya orang tuh gak gebuk-gebukan cuy. Ototnya tuh pindah ke jempol semua. Bener getik doang ya Pak ya. Tapi hal yang sama, otaknya sama-sama gak ada cuy. Bener. Iya. Kenapa kita ya kita dari 2000-an nih udah main internet ya, ada jadi 12 tahun sekarang, terus kenapa pada makin kayak gitu? Gini, barbar gitu. Bener tuh kenapa? Sebenarnya itu karena masalah exposure. Jadi ya karena internet itu dulu hanya bisa dikonsumsi diakses sama yang mereka tuh bener-bener privilege, mereka yang bener-bener berpendidikan, stratanya tinggi, mereka punya pengetahuannya luas, knowledge-nya banyak, dan jejaring yang benar. Ya, itu pada awal-awal kemunculannya. Pada awal kemunculannya internet, terutama untuk di Indonesia ya, gue masih inget zamannya Pacific.net itu isinya orang-orang bikin cerpen kayak gitu kan, orang-orangnya Kompas Gramedia Group, wih keren-keren lah pokoknya sih. Knowledge itu daging semua gila. Betul. Kaskus zaman segitu. Wah, Sundulgan gila. Isinya apa? Orang bagi-bagi materi yang penting gitu. Betul. Termasuk yang
materi-materi sex education kan? Iya. Lo mikir kayak gini terus. Nggak, gue mikir kasus dulu tuh, ya kan selain banyak kayak orang jual beli lah atau pengetahuan, ya tetap di situ juga ada dong, ya kan? Banyak pengetahuan yang non kasus. Iya benar. Jadi gini, kenapa kemudian akhirnya sekarang menjadi barbar? Awalnya itu bentuk ekspresi ya kan, orang yang dulunya itu tidak berpengetahuan, mereka taunya dari literasi yang tersier. Kalau literasi primer lu tahu dari sumbernya langsung gitu. Internet di zamannya tahun 2000-an awal ya. Yang masuk ke Indonesia itu isinya literasi primer semua. Orang yang langsung ngalamin di kejadian, mereka jurnalis di darat, mereka profesor-profesor dari luar juga ada yang sharing di beberapa forum ya kayak gitu modelnya. Sharing gitu dan gue lihat tipikal tulisannya itu knowledgeable banget. Knowledgeable banget. Gue lihat tertata rapi, bahasanya strukturnya bagus. Bener-bener sesuatu yang kita tuh belum pernah tahu. Nah, hari ini ya mungkin karena faktor bisnis ya. Jadi kan internet itu kan menjadi lahan market baru tuh semenjak tahun 99 di Amerika. Tapi kalau di Indonesia sejak tahun 2001. Itu langsung muncul ke bawah, turun ke bawah. Nah, akhirnya mereka-mereka yang dulunya mereka terbiasa makan literasinya dari TV atau semacam kayak fabricated news ya. Berita yang dibuat-buat, entah itu ada kepentingan apa di belakang, mereka ikut teriak-teriak jempol di sini di internet, sedangkan sebagian orang masih percaya internet itu masih primary source. Jadi kacau nih sekarang, disrupsi. Eranya orang udah kayak ini bingung nih gue antara bener apa salah gitu loh. Jadi karena kebanyakan dan yang si konsumennya juga jadi semakin banyak. Gitu. Iya, dan dihitung dari sejarahnya Indonesia, kenapa karakter orangnya itu kayak berderap-derap, menggebu-gebu, gampang marah, gampang tersulut sama hal tersebut. Karena faktor sejarah kita, teman. Kenapa itu? Dari sejak kita mendeklarasikan diri kemerdekaan 1945, cara para pemimpin bangsa kita itu dalam mengkondisikan orang-orang yang tinggal di negara itu memang modelnya doktrinasi. Jadi entah dia kemudian, kita ingat kesalahannya Soekarno bikin konfrontasi sama Malaysia. Itu di mata internasional kita bego. Usman sama Harun ngebom Singapura karena nggak berani lawan British troops. Betul. Terus bikin pasukan di Kalimantan Utara, namanya saya lupa namanya, Pak Rakupa atau Pakura gitu. Dia Pakura. Enggak. Tapi intinya yang akhirnya setelah di Orde Lama selesai, di Orde Baru dia ternyata di PKI-kan dan dibantai. Betul. Kita gampang banget menghunuskan pedang, menghunuskan senjata ke saudara sesama kita sendiri atas dasar nama nasionalisme. Tapi itu kesalahan gimana menurut? Kesalahannya adalah karena selama 350 tahun masa kolonial dari VOC, walaupun kita sebenarnya nggak 350 tahun banget, kita baru tahun 1825 ya. Secara resmi pemerintah Belanda mengkolonialkan kita. Itu memang kita jauh dari yang namanya literasi. Zamannya sebelum kita itu datangnya Belanda, kita itu tuh bangsa yang berpengetahuan luas, punya teknologi yang masyhur, tapi kita kalah perang. Di zaman itu, contoh gini, nggak banyak orang yang tahu. Lu pikir kita ini melawan sama kolonialismenya Eropa itu pakai bambu runcing kayak yang diceritain sama orang? Kagak, bos. Kita udah pakai cetbang, kita udah pakai meriam. Cuma simbolisasi saja. Kita udah punya teknologi. Tapi kemudian kolonial datang, kita dihancurkan nih literasinya. Contoh forced separation ya dari orang tua. Terus kemudian kita mulai dibikinin semacam sistem sekolah. Iya benar. Zamannya Belanda kan memang kita yang dapat sekolah pun kan anak-anak yang bangsawan, yang katanya tertinggi. Jadi kalau emang anak-anak pribumi biasa gitu mah nggak dapat fasilitas pendidikan. Menarik. Jadi waktu di Australia dulu, ini memang concernku banget. Aku buka-buka buku dan ini cuman di Monash University sama di Leiden University yang punya. Di perpustakaan bawah tanahnya itu aku masih ingat dibawa sama lupa namanya perpustakaannya tuh. Itu yang librariannya tuh orang Indonesia, ibu-ibu, gue lupa. Ditunjukin ke bawah. Waktu itu gue nganter rombongan anak SMP 5 Jogja gitu main ke Monash Uni kan. Ternyata dibukain ada satu ruangan khusus yang itu pakai AC, terus ada
banyak dokumen-dokumen dari Belanda tentang Indonesia. Oh, tentang Indonesia. Yes. Dan di situ gue tahu ternyata memang strateginya Belanda itu jangan sampai mereka terdidik. Jadi di antara negara-negara kolonial di Asia Tenggara itu Kita yang tidak kita sangat jatuh di level literasinya. Oh. Wajar kita kalah sama yang lain. Waktu itu ya. Berarti itu menurut lu berarti itu juga yang membuat kita ataupun budaya kita sekarang memang apa ya, istilahnya dibilang lemah, dibilang nggak ada, janganlah yang lemah lah ya, dibilang lemah untuk budaya membaca gitu. Karena budaya kita kan dari dulu banget, jadi kita bilang budaya bukan membaca tapi budaya kita mendengar gitu. Ya, makanya kan banyak folklore, cerita-cerita, ataupun kalau udah zamannya penyebaran Islam gini kan dari kiai gitu kan. Dan kebanyakan orang kan cuma ngedengar gitu, nggak ngebaca. Iya. Kan, Dan apakah karena itu ada pengaruhnya nggak menurut sebenarnya? Itu bukan anu ya, iya itu bagian proses naturalnya. Proses naturalnya. Lihat deh, lebih banyak mana warisan dari nenek moyang kita yang bicaranya itu cerita tentang cerita fantasi. Lu Malin Kundang lah, terus lu fiksi-fiksi kayak gitu kan. Iya, benar. Sedangkan lu lihat pada tahun yang sama, Royal Society-nya London itu ngeluarin siapa? Isaac Newton. Iya kan? Udah zamannya Nikola Tesla. Habis itu ada banyak gitu. Sudah banyak pemikir-pemikir Renaissance gitu kan. Mereka udah sesuatu yang maju. Pernah gue datang ke Cambridge University. Oke. Dan gue lihat langsung pohonnya di mana Isaac Newton itu nemukan si gravitasi. Ternyata. Dan caranya ternyata nih gue lihat ya. Padahal itu tahun yang sama di mana mungkin kita masih masuk ke era kerajaan Islam ya. Oh iya. Baru awal mau kolonialisasi, tapi di sana ternyata udah ngomongin ilmu pengetahuan yang mereka tuh melawan dari apa yang jadi folklore-nya orang gitu loh. Yeah. Yang gue bilang fiksi gitu loh. Sedangkan di era kolonial itu kita masih terus terbuai sama ini. Kita jauh dari literasi yang ini loh. Betul. Nah, itu yang bukan jauh, mungkin dijauhkan. Gitu. Dijauhkan, benar-benar. By design dong. By design, everything is by design. Nah itu benar. Tapi menarik dong jadinya, karena struggle-nya kita untuk melawan dan membawa pendidikan ini dan terus maju gitu. Karena kan yang sering sekali terdengar entah itu di media ataupun zaman sekarang di sosial media kan tahun kesekian, tahun 65 tahun berapa gitu. Kita mengirimkan guru ke Malaysia gitu. Sekarang guru kita malah nggak pakai di sana, tapi malah ya asal rumah tangga kita kirim. Be careful. Lu kayak gini tuh juga adalah salah satu orang yang kena propaganda. Nah itu maksud gue pengen kesana caranya. Gimana menurut? Pertanyaan gue sekarang satu. Lu kayak gini dengar dari siapa? Sosial media. Lu udah cek kebenarannya? Belum memang. Nah itu benar kan? Kayak gitu loh. Jadi kadang kita lebih suka mendengar cerita yang heroik, patriotik, nasionalistik, tapi kita nggak pernah fact check ya. Kita nggak pernah cek faktanya gitu. Ini bener apa kagak? Iya betul. Ya kan kita ngomong Indonesia paling ditakuti, disegani di dunia. Lu nanya dulu dong. Lu Amerika kemanain? Lu Prancis kemanain? Mereka yang udah punya koloni di luar tanah aslinya mereka, kontinennya mereka gitu loh. Kuat loh mereka. Lihat Indonesia kayak gimana sih? Coba dong ngaca dulu. Nah, termasuk gue mungkin agak sedikit sanksi ya ketika ngomong Indonesia tuh dulu ngirim guru ke Malaysia. Tunggu dulu. Tahun berapa itu? Nah, gue nanya sama lu nih sekarang. Tahun berapa? Tahun 60-an atau 70-an, gue lupa. Pastinya gue lupa. 65 atau 70 gue lupa. Coba, Malaysia itu koloninya siapa? Inggris memberlakukan sistem pendidikan nggak? Iya sih. Doesn't make sense ya? Doesn't make sense. Gue malah curiga nih ya. Ini masih curiga teman-teman ya. Bisa saja salah. Ya kan diskusi kita santai aja. Maksudnya kita tanpa data pun juga nggak masalah ya. Nggak. Justru ini di sini gue curiga. Sebenarnya mengirimkan guru itu mungkin adalah aksi diplomatiknya Pak Harto. Oke, untuk mendamaikan regional Asia Tenggara yang waktu itu masih panas pasca konfrontasi sejak tahun 1963 sampai 1965. Indonesia memusuhi Malaysia memusuhi Indonesia, Singapura. Sampai ada Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia, kemudian itu berimbas banyak ya secara politik, secara diplomasi. Lee Kuan Yew tidak mau bertemu Soekarno. Iya, gue pernah baca ini. Lee Kuan Yew akhirnya datang ke Indonesia, nebarkan bunga ke makamnya Usman Harun yang mana dia itu digantung di Singapura, negaranya Lee Kuan Yew gitu loh.
Nah, gue punya feeling dalam diplomasi itu es krim aja bisa jadi diplomasi, bro. Betul. Lu lihat kan Putin. Makanya kalau sekarang, kalau kita tarik ke sekarang gitu ya, adalah istilahnya diplomasi nasi goreng. Ya, itu contoh-contoh kecil aja. Nah, kan kalau lihat kita ke pilpres yang 2 tahun yang iya. lalu, gitu kan, ada diplomasi nasi goreng, Iya. ada diplomasi gondang dia. Ya. Itu juga tuh misalnya kayak Putin ketemu sama Erdogan juga makan es krim gitu kan. Hal-hal yang sepele gitu loh, tapi itu kan menyamankan media dan menyenangkan orang karena bawaan diplomasi kalau orang lihat kayak sidang PBB gini, kan serem banget, Bos. Apalagi ini pemimpin dunia. Nah, balik ke yang masalah tadi ya. Kenapa kemudian gue tuh nggak percaya cerita-cerita kayak gitu ya. Kita itu selama di internet tidak pernah melakukan fact check dulu. Jarang. Yang bukan nggak pernah, gue ngecek soalnya, Bos. Maksudnya kalau di persentase itu kecil banget lah orang-orang yang. Iya, gue ini pun masih asumsi gue ya, nggak tahu kalau ternyata sekarang udah in rising awareness ya, orang mulai fact check gitu kan. Dan orang kadang fact check lihatnya medianya siapa, dari media yang bias gitu kan. Masing-masing maksudnya per hari ini pun kita tahu yang punya media siapa, keberpihakannya kemana, dari beritanya juga arah mana kan kita juga. Jadi orang tuh bahkan tidak tahu kapan membedakan primary source yang beneran primary source, mana yang primary source tapi di artificial, dibikin-bikin gitu. Oh, ini belajar. Indonesia sedang mendewasakan diri di dunia digital gitu. Wajar karena kita nggak kayak Korea Selatan atau Jepang yang memang mereka internetnya udah dari zaman kapan. Udah bagus kan. juga. Bagus, udah cepet dan